Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Selamat datang di negeri plus 62, tempat demokrasi katanya ada, tapi cuma buat yang mayoritas. Loh, kok bisa? Kan kita punya kebebasan beragama. Betul, bebas. Selama agamamu termasuk 6 agama resmi yang diakui negara. Kalau agamamu di luar itu, ya sorry ya, mau milih sesuai keyakinan, mending tidur siang dulu. Bro, tahu nggak kenapa ada undang-undang penistaan agama? Biar gampang ngebidik yang beda keyakinan. Kalau pendapatmu nggak cocok sama tafsir mayoritas, siap-siap aja masuk hotel Prodeo. Lah, katanya demokrasi, kok malah minoritas disingkirin? Ya begitulah bro, mayoritas jadi sponsor utama, makanya banyak partai politik berbasis agama mayoritas. Minoritas, ya udah, cukup jadi penggembira. Dan hebatnya, sejak 2009 kita punya ambang batas parlemen alias parliamentary threshold. Awalnya cuma 2,5%, terus naik jadi 4%. Tujuannya? Biar partai-partai kecil, apalagi yang mewakili agama minoritas, nggak bisa duduk di kursi empuk DPR. Biar yang besar-besar aja yang main bola, yang lain jadi penonton aja. Ibaratnya, kalian minoritas, nonton aja ya. Yang main bolanya kita-kita aja. Jadi, Indonesia ini negara demokrasi atau negara agama? Kayaknya dua-duanya deh, tapi yang satu duduk di kursi, yang lain cuma tepuk tangan. Dan yang lebih ironis, warga yang menganut keyakinan di luar 6 agama resmi, kayak Shinto, Bahai, Yahudi, atau spiritualisme Nusantara, ya, nggak bisa ngakuin keyakinannya secara legal. Karena di negeri ini yang boleh resmi cuman yang diatur, biar gampang ngurusnya. Jadi masih mau bilang Indonesia demokratis atau cuma demokratis asal mayoritas? Silahkan dijawab sendiri pakai nalar logika. Katanya demokrasi itu menghargai semua pilihan rakyat. Tapi kok ya rakyat yang nggak mau memilih malah dipaksa. Lah, golput itu juga pilihan loh. Mereka golput bukan karena males, tapi karena muak sama sistem yang bobrok dan berat sebelah. Bro, orang yang nggak milih tuh bukan berarti nggak peduli. Justru mereka udah terlalu peduli, sampai sadar, percuma juga milih, ujung-ujungnya buat mayoritas doang. Iya, kayak disuruh nonton konser tapi lagunya cuma satu genre doang. Bosan. Dan yang lebih konyol, negara ini bilang, ayo pilih, jangan golput. Lah, kok pilihan rakyat malah dilarang? Katanya demokrasi. Satu lagi nih bro, orang yang nggak mau beragama, yang mau hidup tanpa label, itu juga pilihan sadar. Jadi ateis, agnostik, bahkan tanpa label apa-apa, manusia netral juga nggak ada pilihannya. Betul, tapi kenapa waktu bikin KTP, pilihan enggak beragama enggak ada? Padahal itu hak pribadi, hasil renungan panjang. Jangan bilang negara netral kalau kolom agama aja maksa cuman ada 6 pilihan. Itu namanya demokrasi buat mayoritas doang. Demokrasi kok pilih-pilih? Mungkin sudah saatnya kolom agama di KTP dihapus, biar nggak lagi jadi alat diskriminasi. Karena memaksa orang memilih sesuatu yang nggak diyakini. Itu bukan demokrasi, tapi tirani mayoritas. Jadi Indonesia ini mau demokrasi beneran atau cuma demokrasi versi? Yang penting asal cocok sama mayoritas, sisanya minggir. Bro, aku udah beberapa bulan ini belajar agama Shinto. Seriusan, ajarannya cocok banget sama aku. Aku mau deh ganti agama di KTP. Hahaha. Mimpi kali bro, di Konoha sini cuma boleh milih dari 6 Hokage agama resmi. Shinto, maaf kamu belum unlock fitur itu. Seriusan? Itu diskriminasi dong.
Kan negara katanya Bhinneka Tunggal Ika. Iya, itu slogan. Realitanya Bhinneka, tapi Tuhan versi mereka saja yang diakui. Selebihnya dianggap NPC. Kemarin aku lihat ada upacara buang sesajen ke laut, ramai banget. Tapi tetanggaku yang udah haji bilang itu musyrik. Musyrik dari Hong Kong, itu namanya menghormati laut, bro. Lah dia nyium batu hitam di Mekah kok nggak dibilang musyrik. Di Indonesia gudangnya batu alam, ngapain jauh-jauh ke Timur Tengah? Cuma buat nyium batu. Wah iya juga ya, nggak kepikiran ke situ. Makanya, jangan buru-buru ngecap dan menghina orang lain. Coba tanya diri sendiri dulu. Ini iman atau ego yang lagi jalan? Oh iya, pas aku ke Bali, aku lihat banyak pohon besar, dikasih sarung, dikasih sesajen. Temenku yang Katolik bilang itu penyembahan berhala. Pohon dikasih sarung itu simbol penghormatan, bro. Alam itu bagian hidup, bukan objek. Lah temenmu doa sambil sujud di depan patung Bunda Maria, sambil mewek, itu nggak disebut berhala. Iya juga sih, jadi double standar ya. Lebih tepatnya, standar ganda dengan nama suci. Kadang yang kita sebut ajaran sesat, cuma karena kita belum diajar untuk melihat dengan mata yang terbuka, bukan mata yang dibutakan doktrin. Kamu lihat, orang bikin sesajen langsung, ngecap sesat dan ngatain kafir, padahal kalau kamu sujud menghadap batu, dicap nyembah batu marah. Kamu doa sujud depan patung Bunda Maria, dicap nyembah patung juga marah. Yuk belajar saling menghormati sebelum sibuk menghakimi. Bro, gue baru sadar deh. Kenapa ya agama Islam dan Kristen itu paling semangat nyebarin agamanya kemana-mana? Ya, itu mah udah dari kitabul aslinya, bro. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Sampaikanlah walau satu ayat, kata Nabi. Pokoknya wajib ekspansi. Kalau nggak nyebarin, kayaknya dosanya auto nambah. Lah terus, makin banyak yang masuk, makin banyak pahalanya dong. Pahala? Kayaknya yang lebih banyak itu cuannya. Lah, kok bisa? Coba pikir, tiap tahun jutaan orang naik haji ke Mekah. Duitnya masuk kemana? Saudi, tur suci ke Yerusalem, Vatikan, Lourdes, Fatima, Bethlehem, masuknya kemana? Israel. Italia, yang rajin nyebarin agama siapa, tapi negara asalnya yang dapat pemasukan gede banget. Buset, agama tapi modelnya kayak franchise ya? Iya, brandingnya spiritual, sistemnya kayak Starbucks. Di mana-mana harus ada cabang. Dan makin banyak yang ziarah, makin naik valuasi pusatnya. Jadi yang disebut perintah suci itu bisa aja strategi marketing? Makanya bro, jangan cuma baca kitabnya, lihat juga siapa yang cetak dan jualan tiketnya. Kadang yang disebut misi suci bisa nyaru jadi misi dagang. Bedain antara dakwah dan dominasi. Dan kalau mau jalan-jalan religi, pastikan kamu nggak cuma jalanin ritual, tapi juga jalanin akal. Gue pernah denger semua agama itu ngajarin kebaikan. Iya, tapi sebagian juga ngajarin ekspansi. Maksud lo? Islam nyuruh dakwah, Kristen nyuruh nginjil, semua umat disuruh nyebarin. Tapi coba pikir, yang nyebarin dapat pahala, negara pusatnya agama. Yang dapat cuannya gede banget. Gimana tuh? Lu diajak masuk agama A, nanti lu disuruh ziarah ke negara A, belanja di negara A, bayar visa ke negara A, loyal ke simbol negara A. Tapi katanya, demi Tuhan. Jadi ini dakwah atau dominasi pengaruh geopolitik? Itu dia bro. Kadang misi spiritual bisa jadi kamuflase misi geopolitik. Yang lu sembah Tuhan, yang diuntungkan negara tertentu.
Kadang yang kelihatan suci di permukaan, di baliknya ada strategi. Tuhan gak pernah butuh uang, tapi sistemnya selalu ada yang ngitung untung rugi. Bro, ini pisang warnanya biru ya, aneh banget. Yailah, itu gara-gara lensa kacamata lu biru. Coba copot dulu. Wah iya, semua tadi kelihatan biru, termasuk muka lu bro, kayak avatar. Makanya, orang mabuk agama juga gitu. Dari kecil udah dikasih lensa sama ortunya buat percaya buta. Makanya mereka percaya surga neraka itu nyata. Yesus bisa jalan di atas air. Muhammad bisa naik ke langit ketemu Tuhan. Padahal semua itu bertabrakan sama hukum ilmu fisika. Coba bayangin, tetangga lu ngaku naik ke langit ketemu Tuhan, pasti lu bilang dia gula. Gila! Wah, jadi salah kaprah semua ya kalau lensanya nggak dicopot. Itulah delusi yang dilegalkan bro. Dibungkus agama jadi sakral, padahal secara ilmiah, nonsens. Wah, banyak banget yang salah kaprah ya. Betul! Tetangga lu yang lu kenal aja lu bilang gila, lah kok lu malah percaya klaim orang yang gak lu kenal, yang hidup ribuan tahun lalu, taunya cuma dari cerita sebuah buku. Jadi yang gila lu atau tetangga lu? Nah mikir kan? Agama itu indoktrinasi sejak dini. Anak belum bisa berpikir kritis, sudah dijejali hafalan kitab dan narasi agama. Akibatnya, saat dewasa pun mereka terus melihat dunia dengan kacamata agama, penuh delusi dan keyakinan sempit bahwa hanya mereka yang paling benar. Kalau kamu merasa topik ini menggelitik sisi terdalammu, dan kamu ingin menjelajahi pertanyaan-pertanyaan eksistensial lain dengan nalar, logika, dan kesadaran, dan apakah kamu sedang mencari makna hidup di luar ayat, di luar dogma, dan di luar identitas yang diwariskan dunia? Jika ya, maka komunitas Cahaya Nalar mungkin memang tempatmu. Komunitas ini bukan untuk semua orang, tapi untuk kamu yang sedang menempuh jalan, bukan karena takut dosa, tapi karena ingin hidup dengan sadar dan merdeka. Bergabunglah dengan komunitas eksklusif Niti Dharma, di mana kita akan mengeksplorasi bersama siapa diri kita sebenarnya tanpa topeng agama dan identitas nama. Cara meditasi yang membumi dan membebaskan. Hidup selaras dengan semesta, bukan karena takut neraka. Dan pemahaman spiritual yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Ini bukan ajaran baru, ini perjalanan untuk mereka yang sudah keluar dari jerat dogma dan ingin melangkah bersama dengan nalar, ketenangan, dan kejujuran. Klik join atau gabung di komunitas channel ini dan temukan ruang belajar yang bebas, hangat, dan terbuka. Karena di Cahaya Nalar, kita tidak menyembah, kita menyadari. Karena hidup bukan soal kenapa aku lahir, tapi soal bagaimana aku bisa sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar mati. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.